Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena perubahan kesuburan dan populasi secara global. Mata kuliah Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi UJP 1. Nah, untuk fenomena perubahan kesuburan dan populasi secara global merupakan termasuk sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup di wilayah geografis yang sama pada waktu tertentu dan mampu bereproduksi atau memproduksi hasil dari perkembangbiakan di antara sesama makhluk hidup. Itu contohnya seperti kalau manusia itu menikah terus mulai memikirkan tentang lanjutan keturunan. Nah, seperti itu. Atau bisa juga sebagai pengurangan besar apapun yang penurunan itu merupakan pengurangan besar apapun dalam jumlah penduduk yang terjadi seperti subfertilitas, kelaparan, atau perpindahan kota ke desa, atau karena kekerasan. Mengenai subfertilitas tersebut merupakan suatu kendala atau tingkat kesuburan alat reproduksi maupun tingkat kesuburan manusia itu sendiri itu bisa juga kurang. Nah, itu. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika terjadi suatu penurunan populasi atau kesuburan itu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan. Karena pada dasarnya kan yang mulai mereproduksi itu laki-laki. Yang seorang cowok itu tengah mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi dunia mulai turun. Pada tahun 1950, seorang perempuan rata-rata melahirkan 4-7 anak sepanjang hidupnya. Itu pada tahun 1950 ya. Untuk tahun 2000-an sekarang, 2010 ke atas ini kira-kira mungkin hanya 2-3 anak, itu udah jarang. Nah, berarti kan dari tahun 1950 ke tahun 2000-an sudah sekitar 50 tahunan lebih itu sudah terasa penurunannya. Nah, dari periset di Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 pada 2017. Selanjutnya, kenapa tingkat kesuburan turun tajam? Ya, karena itu tadi tingkat kesuburan mengalami penurunan ini lebih banyak perempuan teredukasi dan bekerja, atau seperti kayak emansipasi bisa, terus ditambah dengan mulainya akses ke kontrasepsi sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Dari berbagai aspek, turunnya tingkat kesuburan sebenarnya adalah gambaran sebuah kesuksesan. Dalam sebuah kesuksesan tersebut termasuknya dalam artian kesuksesan untuk telah mencapai tingkat kesuburan yang memadai. Ini untuk grafiknya semakin dari tahun ke tahun semakin turun. Dari tahun 1950 sampai tahun 2017 itu terakhir. Nah, untuk ini grafik populasi di berbagai negara. Untuk paling banyak populasinya yaitu di negara Cina. Dari tahun
2017 itu mencapai sekitar ya 1,4 lah. Nah, itu di tahun 2017, tahun kemarin. Nah, untuk 2100-nya itu sekitar 0,8. Nah, di India itu termasuk peringkat kedua setelah Cina, itu berada di 1,3-an di tahun 2017, dan India yang proyeksi populasi 2100 besok sekitar 1,1. Dan ada negara Nigeria juga, itu negara Nigeria malah menaik ini. Dari 2017 kemarin sekitar 0,2. Nah, untuk di tahun 2100-nya itu malah bisa sampai 0,8. Untuk Amerika Serikat sendiri termasuk ya peningkatan, tetapi tidak sangat signifikan lah, berbeda 0, berapa. Nah, untuk Jepang ini sangat sedikit sekali ya populasinya, karena di Jepang itu kayak ada pada gimana gitu. Dari 2017 itu cuma 0,1, terus yang 2017-nya, yang 2100-nya itu malah ke 0,1, malah ya. Nah, untuk solusinya sendiri, beberapa negara telah mencoba kebijakan seperti memperbaiki sistem cuti melahirkan bagi ibu dan ayah, perawatan anak gratis, memberi insentif finansial, dan hak-hak pekerja tambahan. Namun tidak ada jawaban pasti. Itu berarti artinya belum pasti ya kepada negara-negara yang telah mencoba itu. Dan tingkat kesuburan Swedia itu malah naik dari 1,7 ke 1,9. Namun negara-negara lain yang telah mencoba secara signifikan untuk menaikkan tingkat kesuburan masih belum mencatatkan kesuburannya. Nah, berarti sama-sama belum mencapai target untuk penurunannya itu. Nah, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.